Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bright Life yang setia. Tema kita minggu ini adalah persimpangan hidup orang percaya. Ada satu tempat yang identik dengan kota Semarang karena disitulah pusat kegiatan dan pusat hiburan, yaitu Simpang 5. Dinamakan Simpang 5 karena memang ada 5 jalan yang bertemu dalam satu titik. Di Jakarta juga ada Simpang Susun Semanggi yang juga menjadi ikon kota Jakarta. Belum lama ada cerita di medsos pejabat yang tersesat di Simpang Senayan ini, maunya ke Menteng tapi malah ke Senayan. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan orang percaya akan banyak menjumpai persimpangan, yaitu antara kebenaran dan kebohongan. Dan banyak orang yang tersesat karena mengira melakukan kebenaran ternyata kebohongan, atau sebaliknya melalaikan kebenaran yang dikira kebohongan. Banyak yang terjebak oleh karena manipulasi kebenaran. Perbedaan kebenaran dan kebohongan. Yang pertama, kebenaran membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kebohongan membawa kita menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kebenaran tidak perlu dibela, bahkan tidak perlu dijawab, seperti Yesus di hadapan Pilatus. Kebohongan harus dibela dan ditutupi dengan kebohongan lain. Yang ketiga, kebenaran punya endurance atau daya tahan untuk tetap bertahan. Kebohongan punya kecepatan untuk menyebar dalam waktu sekejap, tapi tidak akan bertahan lama. Dan yang keempat, kebenaran menghasilkan kebaikan dan kedamaian. Kebohongan menghasilkan kehancuran dan malapetaka. Agar kita tidak tersesat dan terjebak di persimpangan antara kebenaran dan kebohongan atau kebenaran yang dimanipulasi, kita harus tahu betul apa itu kebenaran. Apakah kebenaran itu? Pilatus mungkin orang yang pertama yang menanyakan pertanyaan ini dalam Yohanes 18 ayat 38a, dan pertanyaan tersebut sampai saat ini masih terdengar di mana-mana. Bicara soal kebenaran memang sedikit membingungkan. Yang pertama, orang mencari kebenaran tetapi sekaligus takut akan kebenaran, karena kebenaran itu akan membuktikan kesalahannya. Dan yang kedua, orang mencari kebenaran tetapi kemudian menolak ketika kebenaran membawa dia kepada hal-hal atau situasi yang tidak diinginkan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata bahwa Dia itu adalah kebenaran, Sang Firman yang hidup itu. Oleh karena itu, firman-Nya juga disebut kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b, "Firman-Mu adalah kebenaran." Kebenaran sejati adalah kebenaran yang dapat membuat setiap orang yang tidak benar menjadi benar, dan kebenaran yang benar hanya ada pada Yesus. Kebenaran tentang Allah yang harus kita ketahui telah diungkapkan dalam Alkitab. Alkitab adalah wahyu Tuhan, perkataan Allah yang tidak mungkin salah. Allah dan firman-Nya atau Alkitab adalah benar, sesuai fakta, autentik, akurat, dan dapat dipercaya. Di zaman sekarang ini, penyimpangan kebenaran terjadi secara masif. Namun demikian, kebenaran sejati itu tidak akan pernah memudar. Yesaya 40 ayat 8 berkata, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Bahwa firman Tuhan itu benar dan kebenaran. Namun sejak semula kita tahu ada pihak yang terus-menerus memanipulasi kebenaran firman Tuhan.
Dia berusaha untuk kita menyampaikan, menggunakan, serta menempatkan firman itu secara tidak benar. Firman Tuhan tersebut dimanfaatkan untuk membenarkan diri atau menyerang dan memojokkan orang lain. Dialah iblis, pendusta, dan bapa segala dusta, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Yohanes 8 ayat 44. Namun demikian, tanpa membekali diri kita dengan firman dan senantiasa berada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mudah diombang-ambingkan dengan segala daya tarik dunia, lengkap dengan segala bentuk penyesatannya. Kita akan sulit mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mana yang lurus dan mana yang menyimpang. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, jangan izinkan siapapun menyesatkan kita kepada kebohongan atau manipulasi kebenaran Allah dan firman-Nya. Kita harus tetap berdiri teguh dalam Tuhan Yesus dan kebenaran-Nya, agar kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tetaplah percaya kepada Yesus Sang Kebenaran Sejati, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman. Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!